Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Santet Kiriman Tetangga. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sore itu, langit seperti ikut berduka. Samar-samar terdengar suara sirene ambulan jenazah yang tak jauh dari rumah. Bunyi suara panggilan masuk seketika mengagetkan gue. Halo Sel, cepat keluar. Ibunya Risno meninggal mendadak. Tutup telepon Lia terburu-buru. Innalillahi wa innalillahi rojiun, gumam gue dalam hati. Segera gue mendatangi rumah Risno. Di sana baru terlihat hanya Risno yang menangis sejadi-jadinya dengan ayahnya. Di saat sore itu pula, jenazah ibu dari Risno ini dikebumikan. Risno tidak pernah membayangkan ibunya meninggal mendadak. Karena memang sang ibu tidak memiliki suatu riwayat penyakit tertentu. Tetapi itulah namanya kehidupan. Allah yang mengatur hidup dan mati seseorang. Di pusaran sang ibu Risno, meraung-meraung menangis, seakan tidak menerima kenyataan itu. Tak terasa air mata gue mulai ikut membasahi pipi. Sungguh momen saat itu sangat menyakitkan bagi siapapun, tatkala melihat seorang ibu yang kita cintai telah berpulang. Selama hampir 1 minggu, Risno seakan tak bernyawa. Kami bertiga tidak sanggup menyinggung kematian sang ibu. Yang kami tahu, penyebab kematian ibunda Risno adalah sesak nafas, dan nyawanya tidak tertolong saat dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hari ke hari, tak pernah bosan ataupun lelah, kami bertiga menghibur Risno. Bagi kami, ketika salah satu dari sahabat kami berduka, kami pun merasa duka yang sama. Itulah prinsip sahabat kami berempat saat duduk di SMA. Kini usaha kami pun tidak sia-sia. Seiring berjalannya waktu, Risno mulai mencoba kuat dan mengikhlaskan kepergian sang ibu. Dari tangis dan kegusaran hati, kini mulai menjadi canda tawa lagi. Hingga suatu ketika bertepatan di hari ke-40, setelah kejadian memilukan itu, Risno membuka percakapan saat jam istirahat sekolah. 3 hari ini gue selalu mimpi almarhum ibu. Selalu dengan baju yang sama, tempat yang sama, dan gestur tubuh yang sama. Ibu melambai-lambaikan tangannya ke gue di kebun belakang rumah sambil ngomong lirih banget. Risno, tolongin ibu nak. Ibu masih di sini nak. Tolong nak. Ibu gak bisa pulang. Gue yang mendengar itu coba buat menenangkan hati Risno. Udah bro, mungkin lo kepikiran terus nyokap meninggal. Doain aja ya, biar almarhum tenang. Iya, ini kan kayaknya pas 40 hari deh setelah kematian almarhum ibu. Bukannya kalau sudah dari 40 hari, sang arwah akan berpulang? Tanya gue sambil menghitung kembali di jari-jari tangan tanggal awal kematian ibu Risno sampai ke hari ini. Iya, bener, ini pas 40 harinya meninggal, jawab Irna seraya mencoba ikut menghitung. Oh, mungkin iya. Bapak sih tadi pagi bilang mau beli makanan ringan ke pasar buat nanti sore. Gue sama sekali udah gak inget tanggal. Mungkin nanti malam Bapak ngadain tahlilan yang ke-40 harinya ibu, sambung Risno. Esok harinya, wajah Risno terlihat nanar. Sikap Risno kini seperti awal kematian sang ibu. Ia kembali menjadi pemurung, tidak banyak bicara. Kami bertiga hanya kembali mencoba menghibur dan menguatkan sebisa kami. Berharap sahabat kami Risno tidak terlalu dalam kesedihan yang panjang. Di sela-sela perbincangan, Risno kembali bercerita tentang hal yang sama. Tetapi kini wajahnya agak terlihat serius. Ia berkata, ibu seperti masih ada di sekitar rumah itu. Risno pun menceritakan
jika sang ayah seperti mendengar dengkuran almarhum ibu. Bahkan ayah bilang di sebelahnya seperti ada sosok yang ikut berbaring. Tak hanya itu, terkadang bunyi sutil dan penggorengan seperti terdengar dari dapur. Risno paham betul dengan khas suara yang berasal dari dapur. Biasanya Ibu Risno sedang memasak makanan untuk mereka bertiga. Risno mengungkapkan jika sebenarnya selama 40 hari ia dan ayahnya memang sering merasakan adanya kehadiran almarhum ibu. Tetapi bagi mereka wajar jika selama 40 hari sang arwah masih berada di sekitar rumah orang yang dicintai. Kini ia menambahkan, setelah tahlil sore itu, hawa dingin muncul seperti tidak biasanya. Ada angin yang berdesir kuat di sekeliling rumah. Dari pintu belakang dapur terdengar ketukan. Segeralah dibuka oleh ayah Risno. Iya, sebentar. Sambil membuka engsel pintu. Seketika hening. Gak ada siapa-siapa, jawab ayahnya kembali masuk. Baru beberapa langkah, kembali ketukan yang sama terdengar. Kini sang ayah agak dibuat kesal. Siapa ya? Ketukan itu masih berlanjut hingga terdengar suara dari balik pintu. Ini saya, Pak. Tolongin saya, Pak. Saya masih di sini. Saya nggak bisa pulang. Sontak mendengar hal itu, ayah Risno langsung teriak, memanggil anaknya. Tubuh sang ayah gemetaran saking takutnya, sampai-sampai, mohon maaf, ngompol. Risno anak yang memang masih sangat kehilangan, berharap bisa bertemu sosok sang ibu, walaupun hanya sekejap. Dengan berani ia melihat ke arah kebun belakang rumahnya. Bukannya ia menjumpai sosok sang ibu yang sangat ia rindukan, melainkan bayangan tipis yang memumbul seperti pocong. Sosok itu terlihat bergoyang-goyang sampai akhirnya hilang di kegelapan malam. Risno sangat terpukul. Bagaimana bisa ibunya menjadi sosok mengerikan seperti itu? Padahal semasa hidupnya, almarhum adalah orang yang bersahaja dan tidak segan menolong tetangga yang butuh pertolongan. Risno marah akan kenyataan. Masa orang baik setelah meninggal jadi pocong? Tanyanya tidak terima, seraya menutup cerita peristiwa horor almarhum sang ibu. Pertanyaan itu kami bertiga jawab, jika sejatinya jiwa akan kembali ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berpulang. Itu hanya jin korin yang menyerupai. Seperti tidak puas dengan jawaban kami bertiga, yang sepakat itu adalah korin sang almarhum, Risno kemudian berkata, pasti ada yang gak beres nih dari kematian ibu. Gue bakalan cari tahu sama bapak. Ucapnya pasti. Mau cari tahu gimana maksudnya? Tanya Irna. Ya datengin ke orang pinter lah Ir, yang bisa berkomunikasi sama arwah, tutup Risno. Di malam hari pas mau tidur, gue menerima pesan singkat. Ketika gue lihat, ada SMS dari Risno yang berbunyi, Marcel, Irna, Lia, gue udah tahu sekarang misteri kematian ibu. Zaman itu masih SMS. Jadi kalau mau ngirim langsung percakapan broadcast ke beberapa orang, pasti di bawahnya dibubuhi tanda send to all. Kemudian ada SMS dari Irna. Apaan no? Coba ceritain. Send to all. Gue yang merasa kantuk, kurang berminat menyimak cerita saat itu. Besok aja ceritanya di sekolah biar seru. Tumben si Risno sampai nge-broadcast message malam-malam gini. Apa sebegitu gentingnya? Tanya gue dalam hati. Baru saja gue duduk di kelas pagi itu. Gak lama kemudian datang Risno, Irna, Lia muncul bersamaan. Sini-sini kalian, gue mau cerita. Jawabnya berantusias. Gue hanya duduk mendengarkan cerita demi cerita Risno. Risno berkata,
jika kemarin ia dan ayahnya telah mendatangi seorang paranormal. Mereka berdua menanyakan perihal peristiwa mistis dan seperti teror setelah kepergian sang ibu. Si paranormal terdiam, memejamkan matanya, dan mulutnya berkemat-kamit. Tak lama si paranormal melotot ke arah ayah Risno. Dan paranormal itu berkata, "Istrimu meninggal disantet. Barang itu masih dikubur di kebun belakang rumahmu. Segera cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian akan tetap diteror oleh sosok pocong itu. Apakah pernah kalian berdua melihat ada gelagat mencurigakan dari tetangga kalian pada malam hari?" Ayah mencoba menerawang dan mengingat kembali. Ia hanya menggelengkan kepala. Tetapi saat itu Risno seperti menyadari sesuatu. Oh, sempat waktu itu ada tetangga jauh yang tiba-tiba ada di pekarangan rumah, seperti mengamati sesuatu. Setelah saya temui si istri itu, berkata, "Dek, ibu mau minta sedikit tanaman kumis kucing ya?" Saya pun mengangguk dan menunjukkan ke arah kebun belakang rumah. Mendengar itu si paranormal mengangguk-ngangguk. Seperti mengerti akan sesuatu, si paranormal melanjutkan pembicaraannya. "Saat ini, arwah ibumu ada di sana." Seraya melotot ke arah Risno. "Menurut arwah ibumu, sehari sebelum ia meninggal, ia melihat sosok pocong yang menindih tubuhnya. Rasanya sangat berat sekali. Dan di hari naas itu, si pocong kembali menindih tubuh ibumu, sehingga susah bernafas. Mungkin kalian tidak menyadari, sosok pocong itu terus mengikuti di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia membuat ban ambulans saat itu kempes, sehingga nyawa ibumu tidak tertolong sampai ke rumah sakit. Ayo sekarang, kalian cari bungkusan santet yang masih tertanam di kebun belakang rumah kalian." Ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Risno, sang ayah berkali-kali mengumandangkan sholawat. Risno bertanya keheranan, "Pak, kenapa sholawatan? Tumben." "Nak, kalau kamu melihat sesuatu, segera istighfar ya. Baca-baca doa sebisa kamu. Jangan banyak lihat kiri kanan," jawab ayah Risno gemetar. Motor bebek itu terasa lama sampai tujuan. Sepanjang perjalanan hanya ditemani pohon-pohon besar dan jurang-curam di sisi jalan, menambah kengerian malam itu. Baru saja di tengah perjalanan, lampu motor ayah Risno mati. "Duh, mati nak lampu motor bapak. Kamu ambil HP bapak yang ada senternya. Coba senterin ke jalan," pinta ayah Risno. Dengan rasa takut dan gemetar, menyusuri jalanan gelap sepanjang perjalanan, Risno mengikuti sang ayah, terus melantunkan doa-doa sebisa mungkin. Risno lupa pesan sang ayah untuk tidak menoleh ke kiri dan kanan. Ketika ia melihat ke salah satu pohon besar, terlihat sosok pocong yang duduk di atas pohon dengan mengayun-ayunkan kakinya. Risno mencoba memejamkan mata dan memeluk sekencang-kencangnya tubuh sang ayah, sembari tangannya tetap memegang senter redup dari HP. Seperti mengetahui isyarat tubuh Risno, sang ayah mencoba menarik gas sekuat-kuatnya, hingga cahaya lampu dari desa sudah terlihat. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya sudah masuk desa," ucap mereka berdua. Setelah mereka sampai di rumah, tanpa menunggu pagi, ayah Risno dan Risno membawa cangkul dan penerangan seadanya. Mereka mencangkul setiap sudut yang mencurigakan di kebun belakang itu. Saat itu Risno seperti ada yang menunjukkan ke suatu arah, dan ketika ia mencoba mencangkul, terlihatlah sebuah kain kafan yang membungkus sesuatu. Diambilnya bungkusan kain kafan itu, dilihatnya sebuah pisang emas yang ditutupi kertas yang dipenuhi tulisan Arab gundul. Sungguh di luar logika,
Mana mungkin pisang itu tidak membusuk setelah dikubur lama. Saat sedang asik mendengarkan cerita Risno, bunyi jam pelajaran tiba. Ia mengisyaratkan untuk melanjutkan ceritanya nanti. Jam pelajaran sekolah hari itu berakhir. Gue, Irna, Lia, seperti dibuat penasaran tentang kelanjutan cerita Risno yang menggantung. Risno berkata, jika sore hari ini ia dan ayahnya akan bertemu si paranormal kembali. Risno sendiri pun masih belum mengetahui motif pasti apa yang membuat si tetangga pengirim santet itu tega melakukan hal demikian. Risno bertutur jika memang almarhum ibunya pernah meminjamkan uang sebanyak 2 kali, yang katanya si anak pasangan suami istri ini sakit dan mau operasi usus buntu. Risno paham jika langsung mengerdik ke rumah tetangganya tanpa bukti, justru itu akan merugikan dirinya sekaligus ayahnya. Kalau udah conference call dong berempat, biar gue gak penasaran lagi, pinta Lia. Risno hanya mengangguk mengiyakan. Sekitar pukul 11 malam, HP gue kembali berdering. Ternyata ada panggilan dari Irna yang sudah tersambung dengan Risno. Kalian belum tidur ya? Tanya Risno di telepon. Lia dan Irna saat itu belum tidur karena memang Lia sedang menginap di rumah Irna. Gue udah, tapi jadi bangun gara-gara ada telepon, sahut gue. Ya maaf, tapi gue masih penasaran sama cerita Risno. Lagian, siapa sih tetangga kita yang sampai tega begitu? Gue ngebelain sampai tidur di rumah Irna nih, buat conference call sama kalian. Cerocos Lia. Dayo lanjutin ceritanya no, sebelum gue ketiduran. Timpal gue memburu. Nih gue lanjut ya ceritanya. Jadi singkatnya, gue sama bapak gue gak jadi sore-sore kesana. Takut sama kejadian pocong yang ngikutin lagi. Pas pulang sekolah gue mandi ganti baju, langsung pergi ke tempat si paranormal. Gue juga bawa hasil temuan kain kafan, pisang emas, sama tulisan Arab gundul itu. Untungnya pas siang gak ada apa-apa di jalan. Nah, sampai di rumah si paranormal, gue sama bapak masih nunggu sekitar 1 jaman. Karena si paranormal ini katanya lagi ngurusin pasien di tempat lain dulu. Pas lagi nunggu di teras rumah si paranormal, kok muncul bau busuk banget dari dalam plastik yang isinya, ya itu tadi, bungkusan kain kafan dan sebagainya. Aneh, padahal tadi pas di rumah gak ada bau apa-apa. Pas dibuka pisang emas itu udah benar-benar membusuk menghitam. Baunya seperti bau bangkai jenazah, bukan bau pisang busuk. Kelihatan juga sekarang ada banyak belatung yang keluar dari pisang emas itu. Dan si kain kafan itu juga muncul seperti noda darah. Bapak gue nanya, masa iya pisang yang matang dalam waktu singkat bisa membusuk gitu sampai keluar belatung? Kalaupun kepanasan pas dibawa di motor, gak mungkin deh. Kayaknya sampai membusuk dipenuhi belatung, apalagi gak sampai 2 jam. Pertanyaan itu gak gue jawab. Gue hanya bisa menghela nafas. Setelah ditunggu-tunggu, muncullah si paranormal. Segera bakar itu, pinta si paranormal. Ketika api membakar bungkusan plastik, ada bunyi seperti ledakan mercon. Gue sama bapak kaget dan hanya saling pandang. Tadi pisang tiba-tiba busuk. Gak lama ada bunyi ledakan kecil, tanya gue dalam hati. Seperti mengetahui apa yang gue pikirin, si paranormal bertanya, kamu merasa aneh ya? Maklum aja, ini santet kain kafan pocong. Yang dipakai itu sobekan dari kain kafan jenazah baru. Korban yang kena santet ini pasti rata-rata ikut meninggal. Lalu apa lagi yang kalian masih mau tanyakan? Pak, jika benar si tetangga yang saya lihat saat itu yang mengirimkan guna-guna santet, lalu apa motifnya pak? Ibu saya ini orang baik pak.
Beliau tidak pernah bermasalah dengan siapapun, ucap Risno yang diiringi dengan isak tangis. Sang paranormal mencoba menghela nafas. Nak, ibumu bapak yakin orang yang baik dan bersahaja. Tetapi tetanggamu diliputi perasaan dendam. Yang terlihat dalam terawangan bapak, si tetangga pernah meminjam uang kepada ibumu, tetapi ibumu menolak memberikan. Itu yang terlihat oleh bapak. Ayah Risno memang membenarkan jika sang almarhum istri pernah bercerita jika ia dipinjami uang 2 kali oleh tetangga yang sebut saja Yati. Yang pertama, Yati memohon jika ia harus membawa anaknya berobat. Yang kedua, Yati meminjam uang untuk bayar seragam sekolah dan tunggakan anaknya. Ketiga kalinya, Yati kembali ingin meminjam uang, tetapi ditolak. Bukannya uang yang Yati terima, tetapi Yati malah ditagih untuk segera melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kini kami bertiga ikut mengetahui apa motif dari Yati melakukan santet kepada Ibu Risno. Setelah Risno selesai bercerita, tak lupa kami bertiga mengucapkan doa-doa yang baik untuk almarhum Ibu Risno. Itulah akhir cerita dari santet kiriman tetangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.